Halo semuanya, selamat datang di sesi paparan akademi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak kenapa memahami sebuah negara itu kadang rasanya rumit banget? Nah, bareng saya, Imada Iksani, dan mewakili rekan saya Bapak M. Fajrin, kami berdua dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, hari ini kita bakal ngebedah satu objek yang sama, yaitu negara. Tapi kita akan melihatnya lewat dua lensa keilmuan yang benar-benar berbeda. Yuk kita mulai? Untuk agenda bahasan kita hari ini, kita akan mulai dari hakikat negara sebagai objek, lalu masuk ke pendekatan yuridis, melihat dimensi dinamis politik, melakukan analisis komparatif, menyatukannya dalam sintesis sudut pandang, dan pastinya ditutup dengan pustaka serta sedikit refleksi. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu hakikat negara sebagai objek kajian. Nah, kalau kita tarik mundur secara historis nih, ada satu titik awal yang esensial banget. Kenalan dulu sama George Jelinek, yang sering disebut sang bapak ilmu negara. Beliau ini orang pertama yang melihat urusan kenegaraan itu secara sistematis, sebagai satu kesatuan yang utuh. Dari pemikiran beliau inilah, istilah bahasa Jerman Staatslehre mulai populer banget di dunia akademik. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita menganalisis lebih jauh, kita harus samakan persepsi dulu tentang apa itu negara. Di ilmu negara, objek yang satu ini dipandang secara abstrak, umum, dan universal. Ibaratnya, sebuah negara tuh mutlak punya resep dasar. Harus ada sekumpulan masyarakatnya, ada wilayah yang jelas, dan pastinya ada pemerintahan yang berdaulat. Tiga hal ini benar-benar syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Sekarang, mari kita beranjak ke bagian kedua, pendekatan yuridis dalam ilmu negara. Jadi begini, pendekatan yuridis ini pada dasarnya memperlakukan negara kayak sebuah struktur hukum yang diam atau beku. Bayangin aja kalian lagi ngelihat sebuah cetak biru bangunan. Fokus utamanya tuh murni pada aturan normatif, hak, kewajiban, dan lembaga-lembaga resmi kenegaraan. Pokoknya, kita cuma bertitik tolak dari teks hukum formal. Segala macam dinamika sosial atau pengaruh masyarakat di luar itu, ya kita kesampingan dulu demi melihat bentuk formal dari negara itu sendiri. Lanjut ke bagian ketiga, dimensi dinamis politik dan realitas sosiopolitik. Nah, di sini ada kutipan yang menurut saya sangat menarik dari cendekiawan Huting. Beliau bilang kalau ilmu politik itu ibarat sosiologinya negara. Maksudnya gimana tuh? Kalau ilmu negara tadi cuma ngeliatin kerangka hukumnya aja, nah ilmu politik ini yang turun tangan menginvestigasi segala sesuatu yang bernafas dan bergerak di sekitar kerangka tersebut, di luar teks-teks tertulis tadi. Makanya, metode sosiopolitik ini fokusnya benar-benar ke hal yang super praktis di lapangan. Kita bicara soal gejala kekuasaan, aktivitas nyata sehari-hari, dan gimana kekuatan kelompok di masyarakat itu berevolusi. Ilmu politik itu melihat pergerakan golongan-golongan yang lagi aktif rebutan pengaruh di dunia nyata. Intinya, ini sepenuhnya ngebahas soal proses dan dinamika kekuasaan yang terus berubah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, analisis komparatif dari pemikiran Hermann Heller. Coba kita sandingkan langsung kedua metode ini, biar kelihatan kontrasnya. Di satu sisi, kita punya metode yuridis dari ilmu negara yang super normatif dan kaku ngikutin aturan tertulis. Di sisi sebaliknya, ada metode sosiopolitik dari ilmu politik yang justru bergerak sangat dinamis dan membumi di tengah realita kehidupan masyarakat. Menurut Hermann Heller, ada 4 perbedaan mendasar dari kedua ilmu ini. Pertama, ilmu negara itu sifatnya teoretis dan normatif, sementara ilmu politik itu praktis dan realistis. Kedua, ilmu negara melihat negara dari sisi yang statis, beda sama ilmu politik yang menyoroti proses berjalannya kekuasaan. Ketiga, secara metodologi, konsep ilmu negara itu memang jauh lebih tajam dan terang, tapi ilmu politik itu lebih konkret mendekati realita. Dan yang keempat, makanya nggak heran ya, kalau mahasiswa hukum lebih pas pakai ilmu negara, sedangkan ahli sosiologi atau sejarah pasti bakal lebih condong ke ilmu politik. Kita sampai di bagian 5, sintesis sudut pandang melalui teori dua sisi. Pertanyaannya sekarang, apakah kedua ilmu ini harus selalu bertolak belakang dan terpisah? Tentu enggak dong, karena ngerasa kurang puas sama metode yuridis yang murni kaku, George Jelinek tadi merumuskan Zwei-Seiten-Theorie atau teori dua sisi. Dia ngelihat negara itu sebagai fakta sosial sekaligus bangunan hukum. Analoginya gini, kerangka hukum sebuah negara itu butuh daging dan darah berupa realitas politik masyarakat, biar dia bisa hidup dan jalan. Jadi dua sudut pandang ini sebenarnya saling terikat dan melengkapi satu sama lain. Untuk makin memperjelas sintesis ini, teoritisi Patmo Wahyono ngasih urutan langkah yang sangat logis. Langkah pertama, kita harus berangkat dari fakta kemasyarakatannya dulu. Realitas sosiologis ini selalu jadi titik tolak utama. Nah, setelah kita paham gimana kondisi masyarakatnya, baru deh kita masuk ke langkah kedua, menganalisis bangunan hukumnya secara struktur. Gampangnya, realitas sosiologis itulah yang pada akhirnya membentuk sebuah aturan yuridis yang resmi. Terakhir, bagian 6, pustaka dan refleksi penutup sesi.
Tentu aja, semua argumen akademik yang kuat harus ada landasan literaturnya. Karya-karya dari Prof. Nikmatul Huda, Ibu Miriam Budiarjo, Bapak Syahceran Basa, sampai CST Kansil, ini adalah bacaan fondasional. Khususnya buat rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, buku-buku ini ibarat pintu gerbang kalian buat menguasai konsep kenegaraan secara tajam, terstruktur, dan mendalam. Nah, sebagai penutup dari sesi paparan kita kali ini, saya mewakili tim pengajar pengen ngajak kalian sedikit berpikir kritis. Coba renungkan, kalau kalian mengamati berbagai peristiwa di negara kita belakangan ini, apakah kalian ngerasa lagi melihat bekerjanya fenomena hukum formal yang kaku, ataukah sebenarnya kalian lagi nontonin sebuah perebutan kekuasaan politik yang sangat dinamis di lapangan? Pasti seru banget buat dianalisis. Terus asah ketajaman berpikir kalian pakai dua perspektif ini ya. Terima kasih banyak udah nyimak dan sampai jumpa di sesi berikutnya.